I try before to tell her of the feelings I have for her in my heart. Every time that I come near her, I just lose my nerve as I've done from the start. Every little thing she does is magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Do I have to tell the story of 1,000 rainy days since we first met? Engkau menikahkan dengan anakku yang bernama Siti Hayu dengan mas kawin 1 suku emas dibayar tunai. Saya terima pernyataan itu. Mana saksi? Sah? Everything she does is magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. I resolve to call her up 1,000 times a day and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be alone? Every little thing she does is magic. Everything she does turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati keluarga besar calon mempelai pria, yang kami hormati keluarga besar calon mempelai wanita, yang kami hormati Bapak Penghulu Kecamatan Kertapati, yang kami hormati para alim, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena tentunya berkat nikmat, rahmat, nikmat hidayah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Jumat 24 Januari 2025, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara prosesi akad nikah antara Siti Hayu, putri pertama dari pasangan Bapak Helmi Maulana dan Ibu Sayuna, dengan Imam Diki Pratama, putra tunggal dari pasangan Bapak Heriman dan Ibu Fitriani. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran agung kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali saya Abdullah Safianto akan memandu acara prosesi akad nikah ini sampai dengan selesai. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan yang sedang berbahagia, tapi juga menyatukan dua keluarga besar menjadi satu.
Untuk itu mengawali kebersamaan kita pada siang menjelang sore hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari siang menjelang sore ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka menyaksikan bersama atau menjadi saksi dari prosesi pernikahan yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan antara Siti Hayun, istri pertama dari Bapak Hilmi Maulana dan Ibu Sayuna, dengan Imam Didi Pratama, putra tunggal dari pasangan Bapak Heriman dan Ibu Fitriani. Insya Allah sebentar lagi kita laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama para alim ulama, tokoh masyarakat, khususnya Bapak petugas pencatat nikah dari Kelurahan Kertabakti Palembang, Bapak Helmi Maulana keluarga besar, Bapak Heriman, Bapak Asal EPTI beserta keluarga besar, hadirin hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini izinkan kami mewakili dari keluarga Bapak Heriman dan Ibu Fitriani untuk menyampaikan patah dua kata dalam rangka menjelang prosesi akad nikah ini. Yang pertama, kami mohon maaf jika kedatangan kami kurang berkenan di hati bapak-bapak yang ada di sini, karena juga kami bawa anak-anak, Pak, banyak anak-anak juga. Kemudian kami mengucapkan terima kasih atas segala sambutan dari keluarga besar Bapak Helmi Maulana yang telah menyambut kami dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Helmi Maulana, keluarga besar. Dalam kesempatan ini juga kami ada membawa sedikit bawaan Pak Helmi. Jadi mungkin dihitung dari materi tidak seberapa, mungkin inilah yang dapat kami bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat digunakan dengan bagaimana mestinya. Mohon diterima, Pak. Kemudian intinya hari ini kami mewakili keluarga besar Bapak Heriman dan Ibu Fitriani memohon kepada Bapak Helmi Maulana untuk menikahkan anak kami ini, menjadi wali daripada pernikahan anak Bapak yaitu Siti Hayun dengan anak kami Imam Didi Pratama. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan acara sore hari ini menjadi lancar dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, pada Allah kami mohon ampun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tasyir bi tammin bil khair. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdina fiman hadait. Allahumma ihdina fiman hadait. Allahumma ihdina fiman hadait. Sebelumnya saya atas nama Mamanda kami mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan calon besan kami Bapak Zulfat bin Isa dan Ibu Fitriani beserta rombongan, yang mana kedatangan calon besan kami ini tentu saja menepati janji yang mana telah ditetapkan pada hari ini dan tanggal hari ini.
Selain itu, kami juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya kalau penyambutan kami ini kurang berkenan, Pak. Dan juga mungkin tempat kami yang kurang memadai. Sekali lagi kami minta maaf. Setelah itu, Bapak Ustadz tadi bilang membawa sedikit bawaan. Ini bagi kami terlalu banyak, Pak. Alhamdulillah. Cuma kalau ada tambahin lagi tidak apa-apa. Insya Allah ini kami terima, Pak. Jadi untuk selanjutnya masalah wali, aku tidak nanya lagi sama ayahnya, Pak. Tidak nanya lagi. Pasti terima, pasti dijual. Aku yakin. Baik, kami kira itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها آياته خلق السماوات ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang menghormati keluarga besar Bapak Helmi Maulana, juga yang kami hormati keluarga besar Bapak Herman, bapak-bapak, ibu-ibu perundangan dan sebagai hidayah ini, insyaallah dirahmati Allah, dan yang saya hormati terutama calon ketua muda yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah
di mana berkat rahmat serta ridhonya jualan. Insya Allah sebentar lagi kita semua akan menyaksikan acara pernikahan antara saudara kita Imam Diki Pratama dengan saudara kita Siti Hayun. Dan juga sekaligus mendoakan agar kiranya apa yang dicita-citakan oleh calon kedua mempelai ini untuk dapat membina mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, insyaallah akan terkabulkan. Serta tanpa selawat teriring salam, semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum acara inti kita mulai, kami selaku petugas ingin mengumumkan data calon kedua mempelai. Calon suami itu saudara Imam Diki Pratama, lahir di Palembang, Indonesia, Islam, pekerjaan wira swasta, beralamat di Kelurahan Karangjaya, yaitu putra dari Bapak Herman dan Ibu Fitriani. Sedangkan calon mempelai wanita yaitu saudari Siti Hayun, lahir di Palembang, Indonesia, Islam, beralamat Kelurahan Ogan Baru, yaitu putri dari Bapak Helmi Maulana dan Ibu Sayuna. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi amarna bin nikah wa nahana anis sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala an-nikaha sunnata rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman waiba sunnati falaysa minni. Saudara Imam Diki Pratama, pertama utama bersyukur kepada Allah karena Allah telah mempertemukan jodoh kalian, dan insya Allah sebentar lagi akan dinikahkan oleh wali nikahnya. Kita diwajibkan untuk selalu bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan saat insya Allah melaksanakan akad nikah dan selalu tetap bersyukur kepadanya. Insya Allah pada saatnya nanti Allah akan memberikan keturunan dan rezeki yang lainnya. Juga luruskan niat karena Allah. Karena perlu diketahui bahwa segala sesuatu sangat tergantung kepadanya. Innama a'malu binniyat. Mudah-mudahan kalau sudah diniatkan karena Allah, ini adalah ibadah. Bahkan kita semua mengharapkan di dalam pernikahan saudara kita ini nantinya suami maupun istri itu merupakan ladang ibadah. Apabila suami mencari nafkah diniatkan karena Allah, untuk istri dan keluarga itu adalah ibadah bagi seorang suami, dan sebaliknya apabila istri menyiapkan makan suami, pakaian suami, tempat tidur suami, menjaga hak dan kehormatan jika suami tidak ada di rumah, diniatkan karena Allah, itu adalah ibadah bagi seorang istri, tapi tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Saudara Imam Diki Pratama, perlu diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Bagaimana ayat Allah katakan tadi, surat Ar-Rum ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, begitu banyak tanda kebesaran Allah yang ada di permukaan bumi ini, salah satu peristiwa pernikahan. Allah menjadikan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri pada jenis yang lain. Tujuannya apa? Agar kamu merasa cenderung, merasa senang dan merasa tenang berdampingan dengannya.
Jadi diharapkan pada saudara dengan telah terjadinya pernikahan ini nanti di dalam saudara mengalami bahtera kehidupan di dunia ini mungkin melaksanakan tugas selaku karyawan, mencari rezeki untuk kehidupan dan melaksanakan ibadah kepada Allah, ada ketenangan baik jasmani maupun rohani. Ini yang diharapkan Allah karena sudah ada istri sebagai pendamping hidup saudara. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, Allah jadikan pula rasa cinta, mesra, kasih dan sayang. Begitu besar pemberian Allah pada kita umat manusia, cinta, kasih dan sayang. Ini tidak diberikan kepada makhluk lain kecuali kita umat manusia. Justru itu jagalah, pertahankan dan lestarikan cinta, kasih dan sayang ini sejak dari akad pernikahan ini nanti hingga akhir hayat saudara. Jangan waktu pacaran saja bercinta dan berkasih sayang, tapi tetap dipertahankan hingga akhir hayat saudara. Dan juga perlu diketahui bahwa yang namanya cinta itu perlu adanya pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Kalau ngomong cinta beda, kalau korban itu dipertanyakan cinta apa tidak ada. Orang tua kita rela banting tulang peras dan mencari nafkah, sandang dan pangan untuk siapa? Untuk istri dan anak-anak yang dicintai dan disayangi lebih cinta. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yattaqun, tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Tapi banyak sekali ngomong cinta saya dengan anak istri, tapi tidak galak berkorban, tidak begawi sukan makan dalam pakai nak bagus, ini kadang-kadang rumah tangga jadi rusak, Jadi kalau bisa jangan sampai terjadi dalam keluarga saudara nantinya. Juga perlu diketahui bahwa pernikahan merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. An-nikahu sunnati, paman mulai bahas sunnah di pada ini kata beliau, nikah ini adalah sunnahku, cara hidupku. Dan barang siapa yang menikahi sunnahku atau cara hidupku, dia bukan termasuk umat atau golongan. Inilah cara Nabi, nikahnya jelas. Ada wali, ada saksi, dan insya Allah akan dirayakan walaupun cuma sekedar membaca yasin bersama. Memang dianjurkan Nabi supaya tetangga tahu, masyarakat tahu, keluarga tahu. Kalau diam, nikahnya diam-diam, sembunyi-sembunyi Pak, lagi tahu-tahu bawa kuda, ada dipertanyakan oleh tetangga masyarakat kapan nikahnya, ada. Nah, aku tidak tahu ini kan. Kalau ini jelas kata tetangga, kata masyarakat, kata keluarga, aku pun diundang dan aku pun mendoakan. Ini salah satu tujuannya supaya dirayakan. Bahkan keutamaan seseorang sudah melaksanakan akad nikah apabila melaksanakan ibadah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan belum melaksanakan akad nikah. Pun juga semua yang hadir di sini tercatat sebagai amal ibadah, bukan sekedar hadir saja di sini, tercatat sebagai amal ibadah. Tapi kalau nikahnya nikah siri di bawah tangan, kadang-kadang tidak usah nilai ibadahnya, keabsahannya lagi dipertanyakan. Kalau ini jelas sah menurut syariat agama dan sah menurut undang-undang yang berlaku, dan langsung dapat buku nikah. Kalau lah dapat buku nikah ini aman, nak manobaida, mungkin nak liburan ke Bali atau nak berangkat haji, tidak ada masalah lagi. Tapi kalau udah kasih buku nikah bawah tangan, di imigrasi sudah ditanya ketua, ada buku nikah, ya? Nah, ada baca, nak berangkat, nak berbohong. Saudara Imam Diki Pratama, sebentar lagi saudara akan nikahkan oleh wali nikahnya. Perlu diketahui bahwa ijab kabul itu merupakan serah terima. Penyerahan wali nikah kepada saudara ini merupakan amanat wali nikah, pun juga merupakan amanat Allah, bukan amanat wali nikah saja, amanat Allah. Sejak saudara mengucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, yang disaksikan oleh semua yang hadir menyatakan sah, maka pernikahan saudara sambung syariat agama dan undang-undang, mudah sekali. Namun perlu diketahui bahwa di mana selama ini tadi tanggung jawab daripada saudari Siti Hayun, ini menjadi tanggung jawab orang tua atau wali nikahnya. Nah, sejak saat ini nanti tanggung jawabnya pun berpindah kepada saudara. Apakah saudara sanggup menerima amanat tanggung jawab ini? Alhamdulillah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Allah mengharapkan dan kita semua mengharapkan, apalagi kalau calon mempelai wanita pasti mengharapkan seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, yang dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku kepala keluarga, kepala rumah tangga, yang dapat mengajak istri ke jalan kebaikan, jalan Allah, yang dapat jadikan contoh suri tauladan bagi istri dan anak-anaknya, dan yang dapat jadikan imam pada waktu sholat. Sudah biasa sholat? Alhamdulillah, tidak biasa Pak, sudah belajar dulu ya. Insya Allah bisa menjadi imam yang baik pada saat nanti dan keluarga saudara. Bahkan kata Nabi, kalian mengharapkan rumah tangga tenang, aman dan berkah, zainu yutaqu bis salatil jamaah wa qiraatil Quran. Hiaslah rumah tangga kalian nantinya dengan sholat, dengan ibadah dan memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah rumah tangga seorang tenang, aman dan berkah. Masuklah tenang, aman dan berkah. Itu jangan lupa ibadah sholat, tapi tetap harus ada pekerjaan ya. Amang kata gawe kata bapak nak tenang ya. Iya.
Namun yang sangat penting dalam rumah tangga adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik antara suami dan istri yang sangat penting. Karena duit bukan jaminan, jabatan dan pangkat bukan jaminan. Banyak orang hebat rumah tangganya hancur. Inilah sangat penting adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Mudah-mudahan dengan adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik antara suami dan istri, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Andai pun ada masalah nantinya dalam rumah tangga, selesaikanlah dengan cara musyawarah untuk mendapatkan satu kemufakatan. Jadi jangan kena kedewek ya, termasuk orang tua kakek. Suami istri itu orang yang pertama dah. Bungkus sudah menjadi orang tiga kalau sudah ini. Cuma bukan berarti putus ya dah. Kasih sayang orang tua itu sepanjang masa, tidak ada batas ya dah. Dan kita semua yakin setiap pasangan pasti mengharapkan atau mendambakan keturunan yang soleh dan soleha. Justru itu jadilah anak yang baik, jadilah anak yang soleh, dan jadilah anak yang soleha. Anak yang selalu meringankan beban orang tua dan selalu mendoakannya, dan cirinya. Jadi kalau gitulah jadi anak yang baik, tidak jadi beban orang tua lagi ya. Janganlah begini, anak masih jadi beban orang tua. Jangan, itu bukan ciri anak yang baik. Mudah-mudahan kalau kita sudah menjadi anak yang baik, pada saatnya nanti Allah akan memberikan keturunan-keturunan yang baik, yaitu keturunan yang soleh dan soleha. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi calon kedua mempelai dan kita semua. Kami akhiri dengan aulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Diki Pratama, engkau menikahkan dengan anakku yang bernama Siti Hayun dengan mas kawin satu suku emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas. Mana saksi? Sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu alaika wa jama'a bainakum fi khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal mu'minin kullu yawmin alhamdulillah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم ورحمة الله تبارك وتعالى ساداتنا وسلم رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بأنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصلوات بجميع الخيرات والحيات والبركات وبعد الممات إنك سلطان المجيب ويا قاضي الحاجات. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا عم السلام خير ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علق بينهما وعلقت بين إمام Diki Pratama وسيدي Hayun وعلقت بين آدم وحواء وبين يوسف وزليخا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخالق الكبرى وعائشة الرضا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا بمن تفرقا مباركا معصوما اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Di dalam buku nikah ini ada sirut ta'li. Sirut ta'li ini perjanjian suami terhadap istri. Pertama, jangan sampai meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah wajib kepadanya, karena memang sudah menjadi tanggung jawab saudara. Tidak usah 2 tahun meninggalkan istri dan menyuruh nafkah, sebulan baik meninggalkan istri dan menyuruh nafkah, itu termasuk suami tidak bertanggung jawab. Beda kalau 2 tahun namakan apa bini kita. Selanjutnya, andai kata terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam keluarga atau rumah tangga, jangan sampai menyakiti badan jasmani dan rohaninya. Sekarang ini tidak boleh. Patung Palembang tuh ribut dikena bertanganan, ada undang-undang khusus KDRT. KDRT ini undang-undang khusus, banyak para suami yang masuk sel, tidak usah ketika biasa ini. Polisi lagi tangkap polisi KDRT ini dah. Di dalam sebuah tali tidak usah menyakiti badan jasmani dan rohaninya, membiarkan lagi tidak boleh. Apabila suami membiarkan istri selama 6 bulan tidak ditegur dan nafkah, istri tak senang, tidak ridho, istri punya hak untuk gugat ke pengadilan. Inilah pegangan pengadilan agama. Jadi jangan sampai terjadi dampak ke saudara nantinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, andai kata terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam keluarga atau rumah tangga, sampai tidak berteguran itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Tak kacik keluarga itu yang tidak pernah ribut, tidak. Wong berduit kadang-kadang ribut. Kalau baca ada masalah yang besar dikecil ke, yang kecil saling memaafkan. Janganlah tidak berteguran, kaki orang lain negor bini kita tambah ribut. Apakah selesai menepati janji tersebut? Alhamdulillah, silakan untuk ditandatangani. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitab karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Terhormat pada ahli bait yaitu adik kami Helmi serta Saina, yang terhormat kepada Bapak Ibu para besan dan serta undangan, yang tak kalah pentingnya anak kami yang bersanding yaitu Siti Hayun, anak pertama dari Bapak Helmi Maulana dengan Ibu Saina dengan Imam
Imam Dikim dengan Pratama, anak pertama dari Bapak Herman, Ibu Viviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami karena Bapak Ibu telah hadir tengah-tengah kami dalam rangka memberikan doa restu. Rasa haru dan berbahagia terus terjatuh beraya memohon ridho dan aman Allah. Kami telah dapat merayakan hari pernikahan anak kami berdua. Dari lubuk hati yang paling dalam terucapkan terima kasih atas doa restu Bapak Ibu saudara-saudari melengkapi keluarga yang tak lupakan pada hari ini. Ya Allah, terangkanlah hati kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Dan salawat dan salam senantiasa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Wa alif bainahuma kama alafta baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Khadijah al-Kubra wa Isaka ridha wa ghairihima. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya Fadjal Hama ya Asfalkom. Ya man yamdi ya fir wa yarham wa ya Rabbi al-Bala ya Allah. Wa ya Rabbi al-Bala ya Rahman wa ya Rabbi al-Bala ya Rahim. Innal bala'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dawam ya subhanakallah wa tahiyatin ya salam akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merupakan tarian khas daerah Sumatera Selatan yang biasanya ditampilkan sebagai pembuka acara resepsi pernikahan adat Palembang. Memiliki makna pengantin berdiri di atas bulang atau nampan besar, melambangkan dua gelar istri yang sudah tidak keluar lagi seperti saat masa lajang. Istri dipakaikan tangkai pada jari jemari melambangkan sikap lemah lembut dan menggambarkan ungkapan selamat datang bagi tamu yang hadir. Pengantin pria yang berdiri di belakang melambangkan bahwa sang pria menjaga istri dan keluarga barunya, dan tentunya mempelai wanita menari bersama penari melambangkan bahwa mempelai wanita siap melepas masa lajang berpisah dengan teman dan keluarganya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah dia tari pagar pengantin. Selamat menyaksikan.
makan lalapan dengan nikmat, ditambah sambal yang pedasnya dahsyat. Jawablah salam dengan semangat agar acara bertambah hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati keluarga besar mempelai pria, yang kami hormati keluarga besar mempelai wanita, yang kami hormati para alim, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan tentunya kedua mempelai yang sedang berbunga-bunga dan berbahagia pada siang hari ini ya, kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran ilahi Rabbi, di mana atas tanda kebesarannya lah kita semua diberi nikmat sehat dan nikmat tempat untuk menghadiri acara resepsi pernikahan dari Siti Hayun yang telah bersanding dengan Imam Diki Pratama, bertempat di lapangan olahraga Lebuk Sungki Kertapati. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kedua mempelai sendiri telah melangsungkan akad nikahnya pada hari Jumat 20 Januari 2025 tepatnya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di kediaman mempelai wanita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Abrianto. Saya akan memandu serangkaian acara resepsi ini sampai dengan selesai. Dan mengawali kebersamaan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi misi Pak MC tadi mulai dengan pantun, izinkan kami juga pakai pantun. Boleh Bapak Ibu? Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa membeli sepatu. Alhamdulillah kita hadir di sini untuk memberikan doa restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah sunnatan min sunani Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa faddil ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kami hormati keluarga besar Amanda kami, Bapak Helmi dan Ibu Sayuna, dan juga yang kami hormati keluarga besar Bapak Heriman dan juga Ibu Fitriani, dan juga para tokoh masyarakat, alim ulama yang kami hormati, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat dan rahmat kita bisa hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menghadiri, memberikan doa serta restu kepada Adinda Siti Hayyun dan juga Imam Diki Pratama. Mudah-mudahan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang dirindukan di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata sepertinya yang pantas saya katakan pada kesempatan pagi hari ini kecuali rasa syukur yang mendalam dari lubuk hati kami kepada Bapak, Ibu, tamu hadirin semuanya karena menyempatkan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Mungkin banyak sekali undangan-undangan yang datang ke meja Bapak Ibu, ke rumah Ibu. Tadi kami jengok di daerah Sungki ini ada sekitar 5 ekor acara, ya. Dari Simpang Sungki sampai Sungki ujung kalau ada 5 ekor. Tapi alhamdulillah dengan kerendahan hati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah bisa menghadiri acara yang telah kita nantikan pada hari ini. Mudah-mudahan semua niat yang Ibu sampaikan dan Bapak sampaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengatakan barang siapa yang selalu memanjangkan tali silaturahimnya akan ia panjangkan umurnya dan juga panjangkan rezekinya. Kemudian kami juga berpesan kepada Adinda Siti Hayyun dan juga Adinda Imam Diki Pratama agar kiranya dapat merajut keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan tetap berpegang teguh dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau seandainya kita memulai pernikahan dengan berkecukupan, ketika saya dulu nikah, kakak ipar saya itu selalu berkata, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau seandainya kamu kedua pengantin dalam keadaan berkecukupan, maka Allah akan kayakan keduanya. Dengan apa? Dengan tetap memegang teguh apa yang Allah perintahkan dan juga Allah larangkan. Mudah-mudahan keluarga Ananda kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai makhluk yang lemah, manusia yang dhaif, mestinya pasti ada kekurangan sana sini, kelemahan sana sini. Maka dari itu dengan mewakili tuan rumah dengan kerendahan hati yang paling dalam, kami ingin meminta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu apabila terdapat kesalahan baik tindakan serta ucapan. Kami ingin melakukan yang sempurna, tapi apalah daya kami selalu memiliki kekurangan. Maka dari itu agar dimaafkan apabila terdapat kesalahan baik ucapan maupun tindakan. Yang terakhir mungkin dengan membalas rasa terima kasih dan syukur kami yang mendalam kepada Bapak Ibu tamu undangan rahimani wa rahimakumullah, agar kiranya tidak meninggalkan tempat acara resepsi pernikahan pada pagi hari ini sebelum kita santap siang bersama yang telah sudah kami sediakan. Maka dari itu dengan senang hati kami sangat berterima kasih apabila Ibu menyempatkan kembali waktunya untuk menyantap siang bersama kami setelah acara usai nanti. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati,
Apabila ada kata penyambutan yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi tak ya? Tatat Tanjung Atap di sebelah Tanjung Batu. Yang tidak jawab salam kusumpai butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para tokoh agama, pemuka masyarakat, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Di sini saya mewakili dari pihak Besan Mempelai Pria. Izinkan saya menyampaikan kata sambutan. Teriring salam, marilah kita haturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau selalu tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kata sambutan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada besan kami, keluarga besar mempelai perempuan, wabil khusus Bapak Helmi Maulana dan Ibu Sayuran. Bapak Ibu yang berbahagia, kami merasa sangat senang karena di sini kami sekeluarga besar dari pihak mempelai pria disambut dengan hangat, disambut dengan kegembiraan. Jadi kami banyak-banyaknya berterima kasih Pak dengan Bapak. Terkhusus kami dari keluarga pria, dari Bapak Zulkarli dan Ibu Fitriani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami merasa sangat terjanjung dengan sambutan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Yang kedua, kami mewakili dari mempelai pria di sini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tindak tanduk, perkataan, kata-kata yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami sampaikan bahwa kami ini menyerahkan sepenuhnya adik kami Imam Diki Pratama ini ke keluarga besar Bapak Helmi Maulana dan Ibu Sayuran. Jadi kami ini mohon diterima Pak menjadi keluarga besar dari mempelai wanita. Jadi apabila ada tindak tanduknya yang tidak sesuai, tidak berkenan, mohon dinasihati, dibimbing dan diarahkan. Anggaplah seperti anak sendiri
keponakan sendiri, kemenakan sendiri. Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak retak, tak ada jalan yang tak berlubang, tak ada tawa tanpa tangis, dan tak ada manusia tanpa besar. Selalu ada salah dan silap yang akan dilakukan. Dan juga kepada masyarakat dan warga di sini, kami berharap adik kami ini bisa diterima menjadi bagian dari masyarakat di sini. Kepada tokoh agama, masyarakat, mohon jangan tegan-tegan untuk menegur adik ini jika ada tingkah laku yang kurang sesuai dengan kebiasaan di daerah sini. Jadi tidak apa-apa Pak Bu, kalau dia nakal gebuk pakai sapu lidi. Terakhir Bapak Ibu, sedikit nasihat untuk kedua mempelai. Ketahuilah bahwa menikah adalah ibadah yang sangat mulia, tapi juga sangat berat. Berat karena bukan hanya sekadar menyatukan dua insan dan keluarga yang berbeda, tetapi juga harus memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dari mempelai pria ataupun mempelai wanita. Ada kurang jangan diumbar, ada masalah jangan disebar. Lebih baik dipelajari akan masalahnya agar resikonya dapat dicarikan solusinya. Terakhir, tentunya kita saling berharap, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kedua mempelai dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, memiliki keturunan yang soleh soleha, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dilimpahi rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Kepada kedua mempelai kami mendoakan agar pernikahan kalian selalu diberkahi dan dicintai dan diberikan kesabaran. Rumah tangga bukanlah perjalanan yang selalu mulus, tetapi dengan saling menghormati dan memahami, kalian akan mampu mengatasi rintangan tersebut. Semoga Allah selalu lindungi dan membimbing kalian berdua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kata sambut ini saya akhiri, ini ada pantun sedikit Pak untuk kedua mempelai. Dari Selapan hendak ke Balai, tiba di pasar membeli baju. Ucapan selamat kepada kedua mempelai, semoga bahagia sampai ke anak cucu. Hari Minggu kau akan nikah, malam Senin bagaikan di surga. Agar pernikahanmu menjadi barokah, landasilah dengan agama. Cikok lagi Pak, palaran. Bermain riang di balik jerami, perut lapar makanlah bubur. Penuhilah kebutuhan suami, urusan dapur hingga kasur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang lebih hebat akan mendapatkan hadiah. Yang belakang jangan malu-malu, ke depan, yang di belakang jangan malu, ke depan.
nyusul untuk tahun depan apa tahun ini? Tidak. Laju ini. Saling lihat berdua. Jangan lupa pakai MC-nya KGS, jangan yang lain. Oke, sudah siap? 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Kenapa lah ya? Sekali lagi dah, serius nah. Sudah ini kita nak masuk acara ceramah pula ya. Laju ke labi imam. Laju ya. 3, 2, 1. Laju. Oke, boleh ada panggung. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bisalamil atir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar min tahifa bil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-tahhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa idhalih. Aliyun azimun ya'fuun wa alimun alimun fa'allimni al-uluma bima hawat. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamali. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Helmi Maulana dan Ibu Sayunah, sekeluarga besar, dan yang kami hormati juga Bapak Heriman dan Ibu Fitriani, sekeluarga besar, para alim ulama, para asatidz, para guru, para dosen, Bapak RW, Bapak RT, para sesepuh pemuka masyarakat, terkhusus yang kita hormati, yang kita sama-sama sayangi, Raja dan Ratu setengah hari, Raja dan Ratu setengah hari, Siti Hayun dan Matul ada kata lagi Imam Diki Pratama, Raja dan Ratu setengah hari. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Bapak Ibu sama-sama memberikan doa rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan cucuran rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat Allah ma'una'ina ya Allah, kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur, alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk selalu semakin berbuat baik, untuk selalu semakin meningkatkan keyakinan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat tercurah tertuju kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pejuang, para pecintanya, para perindunya serta umatnya sampai yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah kita berharap dan bermunajat bermohon kepada Allah akan diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini aku pribadi diberi satu mandat dari Kak Helmi untuk memberikan sedikit tausiah ceramah tentang masalah pernikahan. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin. Maaf tadi tuh panitia bukannya aku belai ngapo duduk di situ tuh. Kalau kaget terkait di kacamata, aku duduk di belakang lagi nyingok depan sini. Helmi kawan anak Kak Helmi.
kawan sekolah, cuma tidak kecilin lagi, makin belagak masalahnya. Kalau dulu jahat waktu SMP. Jadi bukannya mulai ngapor, satu aku takut terkait bu, satu. Kedua pernah kejadian di Limaulu juga ngelendot, makin papan ngelendot. Kalau gobo juga lemak belagi pada biduan, aku biarlah aku duduk pada pakai biduan daripada gobo. Yang ketiga pernah juga, maaf, boget ibu itu ngandalai. Udah kata urusan, kata malu lagi. Olah tua bangko, yang di sana di sini tak. Agak gayo makan. Allah, kata malu lagi itu. Akhir zaman, dah apa-apa. Malah dah kata malu lagi tuh. Kalau pengen ketop, buatlah sesuatu yang kira-kira muat uang tuh. Anda boleh jatah 15 menit cuman menurut aturan. Cuman kalau aku nak kepengen lama, uji ke Helmi lah jualah lama-lama. Dah apa-apa, jualah makan bungkus kayak. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin, hari ini kita sama-sama menyaksikan dua mempelai yang sudah duduk berduaan. Cuman aku baru ini nyingok pengantin yang sudah jadi, yang sudah akol, tapi masih pecah asing. Tahu asing enggak? Kenal berapa lama? Bukan dipanggil siapa? Imam. Oh dipanggil Imam Hayun. Apa arti Imam Hayun? Pemimpin wong hidup. Iya Hayun kan artinya hidup. Ada yang ngatuk ini hidup. Ya Hayun ya Goyum. Jadi berapa lagi kenal Imam? 2 tahun. 2 tahun lama juga bu. Berapa banyak habis duit cewekan? Coba kumpul ke lah jangan baca lebih mewah sini ya. Tak usah cewekan, kumpul ke langsung lamar dua. Imam balik mana Mam? Oh Gandos nih. Bukan Tangko Buntung, Gandos daerah Gandos. Di mana nih? Di ujung. Di tengah, Gandos tengah. Kalau di ujung anak ada keluarga mas, ada bibi di sana Imam sama Hayun sudah kenal 2 tahun, pastilah tahu kalau apa kekurangan kelebihan pasti sudah tahu di masa sebelum masuk berumah tangga, itu pasti tahu. Dan aslinya menurut Imam, menurut Hayun, kalau belum jadi bagus kalau bener tak Mak? Hayun dipanggil Hayun Imam. Ayun, oh dipanggil Ayun. Ayun pasti bagus Imam pasti bagus pula kan, belum jadi. Kalau belum jadi lagi wangi, belum jadi takoan kalau belum jadi itu tempat pepet bangun tidur bukan nak bangun ke sobo, tatuan PC tak malu apa, belum jadi. Kalau belum jadi itu bagus kalau lah jadi pasti lebih bagus. Jangan belum jadi bagus sudah jadi tambah ngaco-ngaco lagi. Fungsi ta'aruf itu hadirin, ta'aruf itu untuk mengetahui seluk-beluk tingkah laku pasangan masing-masing. Maka di dalam Islam ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal pasangan lanang, mengenal pasangan betina, biar ketika dalam berumah tangga sudah tahu, oh ini galak mengajo, oh ini muda galak ngekes, kayak tak ya? Kayak aja nya. Tidak. Apa pendidik Imam jadi lanang kayak ini. Kalau si Imam sudah tahu Ayun itu mak mana wongnya, apa nak muda dimanjo, apa nama mana, itu sebenarnya ta'aruf itu bagus memang untuk mengenal. Tapi dalam Islam bukan ta'aruf itu harus ketemu, itu bukan, beda. Nah inti dasarnya ibu-ibu hadirin sekalian, rumah tangga ini adalah awal daripada kehidupan manusia untuk mencari bahagia. Anak tanya sama pengantin Yun sama Imam, galak kawin nih apa?
Bingung jawabnya. Kamu galak belaki begini nih, ngapa lah? Hah? Nah, tahu tak jawabannya? Biang serumah, sehidup. Aku tak galak punya bini hidup mati, yang banyak mati matilah duluan. Benar, sehidup semati, serumah, seia, sekata, sepengertian, niat benar, bagus. Awas, setiap niat yang baik, tujuan yang baik, itu namanya ibadah. Dan garis meraih setiap ibadah dalam bentuk apapun yang namanya ibadah, itu pasti ada ujian, ada cobaan. Maka berumah tangga imam sama ayun ini kan selu-selu bebak. Kalau aku nyengok dari selu, tahu selu? Tidak boleh ada yang nak berdekatan terus, ada tu pengantin, ada nak bercekalan terus, ada. Nah ini selu, beliau kok ni imam sama ayun ni selu, tidak galak yang norak-norak, biasa-biasa be. Padahal mam tidak apa-apa nak dicekel. Coba cekel dulu. Yuk. Nah itu pendapat aku tuh. Nyontoh ke maksud aku tuh, kalau nak bercekelan berbini, kalau nak berpelukan belaki, kalau belum jadi bini jadi laki dah usah. Itu maksudnya tuh. Ini belum jadi laki yang dua laki bini, tikung boncengan cadak lepas lagi juga muda inilah jadi apa belum. Lanang lemak betina sago lolo itu, betina lolo itu. Hati-hati bu, bapak jago anak kita. Kalau kita punya anak betina, kalau lah kepala Allah sudah bebas, cari lanang itu. Kau nak baik-baik, jatuhi. Ada kecil, cara kecil, ngenjuk dikit, cara kecil, ngenjuk banyak, besar ke. Kalau dia masa nak bebas, kaget dulu. Itu caranya. Karena maaf, di zaman kita akhir zaman bakal hancur kiamat ini, yang haram itu bisa jadi halal. Sesuatu yang haram itu bisa jadi halal dengan asumsi apa namanya? Zaman, mengikuti kehidupan zaman. Kalau tidak mengikuti zaman, kita jadi temehek-mehek. Tidak mengikuti zaman, terkucil. Maka itu pak, bu, hati-hati yang bujang yang gadis. Banyak yang bujang gadis ini. Kati lagi, banyak. Masuk yang ceramah dulu. Ketahu semua. Tak percaya dia menanam bujangan masih. Aku nih mampu Sungai Singkung juga. Kau jangan macam-macam kau ketemu Ustaz. Wong lama di Sungai Singkung tuh galak berkeduk, galak bertarik bidang juga. Makan model. Oleh kena lagak besar dikit, jadi maluak datang sini. Keluarga imam, Ustaz keluarga Sungai Singkung laut. Keluarga ayun juga banyak. Mungkin sebagian yang sudah tahu, ada yang lain mungkin belum tahu. Jadi mam, jago ayun, didik ayun, bakal balik kemana nih mam? Balik ke laut, balik gandus? Gandus. Nah, lagi balik gandus. Jangan disio-sio ke. Imam, orang menikah ayun, wong nak kawin itu kena kepengen bahagia, benar? Benar, pengen bahagia kan? Ada tak orang hidup ini kepengen tak bahagia? Ada bu? Pengen bahagia kalau kan? Cuma di dalam hidup ini untuk mencari kebahagiaan itu beda-beda versi. Ada yang mencari kebahagiaan tidak balik malam, balik majal, nguak-nguak tengah jalan situ, wow, menurut dia bahagia. Ada lagi yang mencari kebahagiaan, budak-budak ini lagi tolong dijaga. Tempat kami sana, Pak anak di Duolu, itu tak tiap malam berbabitan cangkir, berbabitan pakai batu. Apa dia nama itu? Tawuran. Budak-budak tawuran, lemak juga budak bujang, budak kecil. Budak kecil. Kalau anak pribadi tak nyala ke budaknya, orang tuanya lolo itu. Punya anak cuma pacak beranak, cuma nak pacak didik. Waya budak SMP tak tertegah.
Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Banyak, dan tolong dijaga di sini. Jangan sampai mereka mencari bahagia itu tidak ketemu di rumah, mereka mencari bahagia keluar dengan hal-hal yang negatif. Ada lagi yang mencari bahagia itu cukup pergi ke tempat apa namanya? Capek itu, capek hatinya. Kafe. Nah, ada yang duduk-duduk di kafe, minum kopi, minum es krim untuk mencari bahagia. Bahkan ada lagi yang mencari bahagia yang sampai ke KM sekian, yang ada nyet-nyot itu lah. Apa dia namanya? Aina. Yo nyet apa? DJ. Nyet-nyot DJ. Itu ada itu. Setelah mereka mencari bahagia, mereka senang, mereka ketawa, duit banyak habis. Balik ke rumah, lesu lagi, susah lagi. Ternyata bahagia tak bisa dicari di situ. Maka kata Rasulullah, kalau nak bahagia, kawin. Kawin. An-nikah babun min abwabis sa'adah. Pernikahan itu adalah salah satu kunci, salah satu pintu untuk menuju pintu-pintu kebahagiaan. Jadi kalau dalam hidup pengen bahagia, kawin. Kalau kepengen hidup bahagia, berbini. Kalau kepengen hidup bahagia, belaki. Katik cerita bahagia hidup dewi atau katik cerita. Nah ini nak Ayun sama Imam waktu belum jadi bahagia dah? Nah belum. Kena kalau galak ngajak janji Yun kita jalan, Ayun lesu ngajo marah. Uji Ayun butuh kasih sayang. Aku merajuk tu kena ada tu kasih sayang. Ayun pula ngajak Imam. Bukan panggil siapa Mam? Ayun manggil Imam siapa? Hah? Tak. Imam manggil Ayun? Iya. Kayang berarti. Ayun ngundang Imam kak. Imam ngundang Ayun, iya kayang berarti. Ngapa dak iyang juga Yun manggil? Ya bagus. Aku setuju Bu, Pak. Kalau ada pengantin panggilannya yang sayang, benar itu bagus untuk nak harmonis dalam rumah tangga. Ada nilai bahagia, manggil yang atau beb, dah apa-apa. Aku yang nak mutan ni belum jadi lah beb. Takoan, tersayang malah jadi ya Bu. Dah pasti ya Bu. Betino jangan galak diloloi lanang. Lanang jangan galak diloloi betino. Kalau nak sama-sama pintar, sama-sama galak bini lagi. Kalau lah jadi setuju ni anakku, beneran Pak, bukan cak-ucak. Yang kemana yang sini galak panggil dia. Yang sini dulu yang. Ulang mak dengernya lah punya anak dua masih sayang tu lah. Ini yang belum jadi no, baju sama apa nama kalau baju sama ni apa? Nah, kapal belum jadi, takoan pakai baju kapal-kapal tu. Tidak Ustaz, kami nak jadilah ni. Belum, kalau nak belum. Paling tahun depan habis lebaran. Belum tentu jadi. Nah, jadi kalau kepengen nak bahagia, carilah yang namanya pernikahan. Maka dari pernikahan itulah akan ada bebet-bebet kebahagiaan dalam menuju hidup. Hadirin, kalau wong yang sudah kahwin tapi tak bahagia juga, dia lah berbini, dia lah lelaki tapi masih tak bahagia, ada yang salah dalam pernikahannya. Pasti positif ada yang salah dalam pernikahannya. Karena nikah itu untuk bahagia. Lah ternyata sesudah nikah masih tak bahagia. Pasti ada yang salah dalam pernikahannya. Minimal salah niat. Dalam kawin itu salah niat. Imam sama Ayun kawin niatnya kepengen bahagia. Ketika sudah ada niat kepengen bahagia, berarti keduanya harus saling pengertian. Kalau cuma kepengen bahagia tidak saling pengertian, hancur, bahaya. Aku nanya, ada acara lagi tak? Hah? Ketik. Akhir. Berarti langsung makan. Lama ke dulu sama langsung makan.
sama-sama lapar gitu. Juang iwak sepat, iwak gabus, main di Sungai Tawang lebih cepat, lebih bagus. Perut aku lah sudah lapar, dah kaget. Di uji Kak Helmi kaget bungkus ke balik lagi pakai Gojek kalau. Pakai Gojek. Apa? Yang ngirim ke barang tu, Gojek, kopi. GoFood, pakai GoFood okay. Tahan dulu izin dulu kita. Aku ni lah lama kepengen ceramah di Sungai Sekong ini dari wangi kawin anak almarhum Mang Ali. Waktu itu yang ceramah almarhum Ustaz Topik di depan. Di depan wangi di depan wangi waktu itu almarhum Ustaz Topik yang ceramah. Padahal aku tuh kepengen nak ceramahnya Mang Ali tak nganjuk aku. Agak beda kau masih muda juga. Sudah nunggu yang lain tak undang-undang itu Kak Helmi yang undang aku ceramah. Kepengen sudah pengen. Masalahnya pengen berbagi ilmu. Balik lagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kata Nabi Mam, ini nyampe ke pesan Nabi hakul mar'ati ala zauji. Jadi imam itu punya kewajiban, ayun punya hak seorang istri terhadap suami. Kalau hak istri berarti wajib lelaki. Imam ada kewajiban. Kata Nabi ayyat amaha idza ta'imah. Kewajiban itu ini pesan Nabi mungkin Bapak Ibu hadirin mungkin abah lama pengantin lama ini mungkinlah banyak lupa. Ibu tolong sama abahnya dalil ini cetoki abahnya. Ini untuk pengantin lama juga boleh. Kata Nabi ayyat amaha idza ta'imah. Hei lanang papa pipi apa lagi pupu ayah. Kalau punya anak undang apa aja mame dah lama dah kata undang apa tuh apa kata Nabi kalau kamu punya bini ayat amaha idza ta'ima njuk makan kalau bini kamu tuh makan bener mah tanya ayu ni makan dah coba tanya kalau ayun makan yuk makan. Maksudnya bu, ibu punya hak, ayun punya hak ditonton. Maksud ditonton itu dipinta. Jadi ibu-ibu boleh minta sama abah, makan apa hari ini? Itu hak ibu-ibu. Karena uji Nabi tugas apa itu ngenjuk makan. Jadi kalau dia tak ngenjuk makan, pinta duitnya itu. Tapi sekedar gado di abah. Kalau misalnya 50.000 jadilah cukup Yune 50.000 sehari. Usaha ke pecah ke telur yun beli ke mie kelar telur siko mie nasi putih yuk kecap sambal cengkeh kenyang lah itu kenyang lah itu pacak masak telur oh bisa. Uji si mamnya udah pacak nyecet belum pacak masak telur tat ayo jika telur bungkel yang nak pacak dimasak teman telur dia pacak jadi mam yuk makan ayun nih maksudnya gaji kau tunjuk kalau bergaji ada duit ayun boleh minta ayun boleh kena hak untuk apa berumah tangga kalau dah ada ngenjuk makan maka itu ada yang namanya sekarang ini orang menghindari berumah tangga bu kawan-kawan betina atau anak-anak betina tolong hati-hati zaman sekarang ini pernikahan itu menjadi ada dua tanggung jawab. Ketika dia kepengen mendapatkan kenikmatan dia juga harus ngenjuk makan. Nah oleh kena begawe dah buntu dia cuma nak nikmatnya baik. Jadi kawin dia belum galak, cuma nak nikmatnya baik. Maka itu anak betina hati-hati. Hati-hati. Dia dah galak membentuk rumah tangga dengan alasan ngumpulin duit. Padahal dia dah ada ngumpulin duit. Maka ada zaman sekarang ini Pak, maaf, anak baru tahu kemarin waktu taklim di Radial ada kelompok tolong dijaga ada kelompok
Lanang betino yang belum berbini kawin boleh kumpul. Ada satu sasana mereka, ada satu persatuan. Jadi lanang sama betino yang belum kawin itu boleh kumpul. Tolong bu, kalau kepengen nak kita nih bakal mati kalau kayak gitu. Kalau kita mati anak kita masih macam itu kalau gebuk malaikat. Jadi hati-hati, jangan tonggak-tonggit semayang anak nak keluar. Kalau memang sudah masa waktunya, tak tahu mak mana masalah rezeki, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau memang kata duit untung ngeledet segala macam, Allah akan berikan karunia, Allah akan angkat derajat kamu. Allah wasi'un alim. Allah itu maha luas pemberian dan Allah maha mengetahui susah-susahnya kamu dalam kehidupan dunia. Jadi jangan pernah takut buntu. Yang lanang, kalau nak berbini jangan takut buntu, jangan takut melarat, karena rezeki bini itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu aku berbini pak, cerita dikit mam, Ustaz dulu berbini mana ada gawe. Anak berbini dulu tak katik gawe, habis akad nganggo di rumah, duduk baik. Tapi yakin 3 bulan ngajar ayat langsung. 3 bulan kawin tak katik gawe itu ngajar di ayat, lama ngajar di ayat. Disitulah baru mulai hidup sampai saat ini. Jadi jangan pernah takut bujang-bujang yang tak katik gawe cuma semayang tidak minta duit dari Allah, semayang biar rezeki kita murah. Jadi ini yang pertama mam, njuk makan kalau bini kita makan. Tapi Ustaz pesan cari duit yang halal, cari duit yang halal. Dari duit yang halal itu bu, kita doakan itu akan tumbuh benih-benih anak yang soleh dan soleh. Jangan mimpi dalam hidup kepengen punya anak soleh, kepengen punya anak soleha, tapi rezeki yang masuk dalam perut bini itu dari hal yang haram. Tak usah mimpi, tak katik bucunya, katik bucu duit haram punya anak soleh, katik kecuali memanglah takdir dunia. Tak katik bucu, maka itu mah pengen punya anak soleh harus soleha, harus nyok rezeki yang halal, nyok rezeki yang halal. Jangan rezeki yang gemeng-gemeng, apalagi yang berbentuk haram. Hati-hati, itu Mas Ustaz. Yang kedua, weksuha idak tasa, kata Nabi kalau dia berbaju, beli ke baju mam. Coba aku nak tengok jam pula. Waktu belum jadi mam, ini kalah jadi waktu belum jadi. Ayun ini kalau dia wasi lanang lain marah tak? Serius Ustaz, marah? Kalau kau kondangan ada lanang lain yang lengik marah? Oh marah kayunya. Apa kamu lanang itu ngawas kami itu kan? Ayun, kalau ada betina lain mana ya? Tidak marah. Mam kau mau? Tidak marah ayo. Imam pasti marah, seluruh pun pasti marah. Kalau belum jadi ya ada ceweknya apa je bahasa kita tu dia wasi lanang lain, pergi bareng sebelahnya lanang lain, mulai cak takut anak marah jadi belum. Tapi bagus. Kenapa? Itulah bentuk perhatian kakek kelak kalau lah jadi. Kenapa? Cemburu harus ada dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga dah kata cemburu, dan yos. Hati-hati mak, harus cemburu. Tapi cemburunya yang normal lah. Jangan apa? Posesif. Posesif. Jangan terlalu posesif ego, bahaya kaki hancur rumah tangga. Tapi diberikan nasihat. Beli ke baju kalau ayun berbaju. Maksud Ustaz apa? Kalau waktu belum jadi itu imam galak marah kalau ada lanang lain yang awas bukan mendekat, maka sesudah jadi ini dijaga juga. Jangan belum jadi berjalannya ya sampai jam berapa? Oh jika LB nya sampai jam 12 lebih.
aku nyampe ke amanat be. Jadi beli ke baju yang baik mam, jangan baju yang terbuka. Ngerti ya imam eh? Dak kado mam bini kita pakai baju bukan budak 10 tahun. Coba lah bu, betino pakai baju bukan budak 10 tahun. Jadi apa baju itu? Baju tuh untuk budak umuran 10 tahun, 12 tahun, dipakai budak umuran 1 tahun. Jadi apa baju itu? Nah itulah, jangan memeh. Kalau mau 25, cari ke baju mau 25, biar tertutup. Itu maksud saya, paham eh? Jangan jadi lanang ini, tak boleh dalam rumah tangga. Yang ketiga, wala yadribul wajah, kata Nabi jangan nabok. Ingat mam, nak marah-marah, tapi nabok tak boleh. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil turbi bil wajhi. Kata Nabi mengharamkan bahkan melarang kita untuk nabok. Nabok tahu nabok? Tak boleh mame. Tolong, ayun, ya, aja tak mungkin nabok. Maksudnya tuh ingat, mam, kak, kata Ustaz tak boleh nabok. Itu, karena itu bahaya untuk mukanya seorang wanita, karena betina itu rawan mukanya. Kata Nabi mudah lumpuh, jadi tidak boleh nabok. Wala yadribul wajah wala yuqabbihu. Mam, jangan nyelek ke bini. Tak boleh kita jahat-jahat ke depan kawan. Aku ni ngacang-ngacang laju ceramahnya Iyo, agak ngacang-ngacang laju. Aku ceramah tak baca sekian-sekian tuh. Tapi biar aku dewe yang ngatur waktu. Karena aku tahu juga jam makan. Tak baca diatur sebenarnya. Jadi itu akhirnya ceramah ngacang-ngacang tak baca nak dia muka lagi. Aman pokoknya, makan sih kok makan galau gitu. Tak kadang aku bayi makan. Ustaz bayi makan oh. Kami tak makan galau, tenang baik. Makan galau. Apa nih sampai mana tadi? Kalau lupa kan lagi bakal ngacang-ngacang itu. Maka aku pernah ngomong sama kamu, kalau nak nyuruh aku ceramah sih kok jangan kamu batasi waktu. Kalau kamu batasi waktu nak ngomong apa? Karena dalam ceramah ini tak tahu ada poin-poin yang penting kayak kita tak tahu kan, tapi pasti tahu waktu. Oh sekian batasannya sekian. Itu sampai mana mam tadi mam? Nabok lalu buat nabok mam, tidak boleh nyahat ke bini. Dan yang terakhir wala yahjuru illa bil bait, jangan boikot bini. Boikot tuh mam tahu boikot tahu nah jangan boikot bini. Wala yahjuru illa bil bait, tak boleh boikot bini kecuali di dalam rumah. Nih yang ke bini, kalau misalnya ada persoalan kalau macam di luar, jangan memboikot bini di luar. Jadi di luar tuh mam tetaplah mesra. Kata Nabi tetap mesra. Kaget kalau sudah di rumah baru ngomongi yun deh ya jangan cak itu lagi. Rumah tangga butuh komunikasi yang baik. Kalau imam sama ayun kepengen rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, poin 1 ikuti ajaran Nabi, ikuti sunnah-sunnah Rasul, dan yang paling utama jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Insya Allah Bapak Ibu, kita sama-sama doakan kedua mempelai. Terakhir ini Bu, Ibu, untuk yang lain-lain juga, ini sering aku ngomong ke di hikmah nikah memang. Terakhir, kalau kepengenan nengok anak kita kepengen bahagia, Kak Elmi atau Bapak, rumah tangga anak kita bahagia, satu yang aku minta, jangan campuri urusan mereka. Jangan nyampuri urusan rumah tangga budak. Tapi yang boleh itu nasihat. Terutama maaf Kak Helmi dari sebelah Betino, anak punya kawan, maaf jangan sampai terjadi. Anak punya kawan 2 bulan Pak, cuman 2 bulan kawan deket, tak nyangko ngapo wong tua Betino terlalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Nah maka Kak Helmi
nasihati baik, jangan diajari budak ngembek duit laki. Kau tuh pacak-pacai bayun nak beli apa? Kalau laki kau menjuk 20.000 simpen ni 5.000. Jangan kayak ini, biarlah kita didik baik anak kita terutama anak betino. Kalau anak betino baik sama laki, anak betino taat sama laki sampai mati, wong tuanya itu bakal dapat pahala. Itu kan kemenangan yang punya anak betino. Yang kemenangan punya anak betino, suruh dia taat sama lakinya. Kalau dia taat sama lakinya, pahala akan terus ngalir sama wong tua betino. Allahumma aslih bainahuma ma'al a'mal wa alim bainahuma ma'al iman wa aktir auladahuma ma'as salihin. Allahumma jama' bainahuma fi sa'adati warqa. Allahumma jama' bainahuma fi sa'adati warqa. Allahumma jama' bainahuma fi sa'adati warqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara pernikahan dari Siti Hayun dan Imam Diki Pratama. Mewakili keluarga besar Bapak Helmi Maulana dan Bapak Zulfazri bin Isa, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak seluruh hadirin tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di hari bahagia Hayun dan Imam. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para segenap pihak yang telah mensukseskan acara. MC Tim WO The Party Project Al Package by Al Shifa Wedding. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan pamit undur diri atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi
cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku, tolong kamu camkan itu. Jadi bunda tersimpan di dalam relung hati. Semua yang jadi bukti tersimpan di dalam relung hati. Adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak menyelesaikan cantikmu. Kau wanita terhebat